making disciples, transforming lives. Jangan tinggal di tempat kepedihan itu. Jangan tinggal di tempat yang namanya mengasihani diri sendiri. Mungkin Anda nggak bertanggung jawab terhadap apa yang melukai Anda. Tapi Anda bertanggung jawab untuk Anda menyikapinya. Saudara, Anda nggak harus jadi korban. Terima kesembuhan bersama dengan Tuhan. Semua yang buruk akan diubah menjadi baik. Saudara, pada minggu ini, saudara, saya akan sampaikan khotbah secara berseri. Saudara, saya akan memberikan judul pada hari ini, saudara, 7 lembah kehidupan. Saudara, ada 7 lembah yang perlu Anda waspadai, karena 7 lembah ini kalau Anda tidak hati-hati itu bisa menghentikan langkah Anda untuk menggenapi destiny Allah dalam kehidupan Anda. 7 lembah ini berpotensi menghancurkan destiny Anda, menghentikan langkah Anda untuk bisa menggenapi destiny Anda di dalam Tuhan. Pada minggu ini saya akan sampaikan 3 lembah, saudara, dan minggu depan, saudara, kita akan berjumpa lagi. Saya akan lanjutkan dengan 4 lembah yang tersisa. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, kita akan membaca di ayat yang ke-4. Mazmur 23 kita baca di ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya akan bacakan versi New Living Translation, dikatakan, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Dikatakan even when I walk through the darkest valley. Saudara, dikatakan di sini kita akan berjalan di dalam lembah. Alkitab tidak menyatakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami lembah atau tidak bisa masuk di dalam lembah. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah, masuk ke dalam lembah. Berarti setiap kita, sekalipun kita ini orang benar, kita dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, kita masih bisa masuk di dalam lembah. Di dalam kehidupan ini, Tuhan gak pernah berjanji gak akan ada lembah yang kita bisa masuki. Saudara, kenyataannya, saudara, ada lembah yang mungkin kita bisa akan masuki. Saudara, dan tidak dikatakan juga bahwa Tuhan akan menghindarkan kita dari lembah. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah. Saudara, berarti setiap kita bisa memasuki lembah. Atau saudara, kita nggak dihindarkan Tuhan untuk memasuki lembah. Tidak dikatakan juga bahwa lembah itu nggak ada. Ya, ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak berarti saudara maka hidup kita ini pasti lancar. Ya, kita nggak mungkin akan mengalami lembah atau memasuki lembah atau tidak akan ada lembah yang kita akan lewati. No. Ya, bahkan dikatakan saudara, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai. Dengan kata lain, ada Tuhan yang menyertai kita melewati lembah. Saudara, Tuhan akan menggandeng tangan kita, menyertai kita, dikatakan melewati, walk through. Berarti kita akan masuk di dalam lembah, tapi kita juga akan keluar melewati lembah tersebut. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Amin. Nah, tapi ada satu hal yang seringkali orang Kristen lakukan, saudara. Sekalipun Tuhan berjanji akan menuntun kita, menyertai kita untuk melewati lembah, dengan kata lain kita akan masuk dalam lembah dan kita akan melewati lembah tersebut, kita keluar dari lembah tersebut. Tapi ternyata tidak sedikit dari anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam lembah tersebut. Mereka tetap tinggal di dalamnya. Banyak kali ketika kita berada dalam sebuah tempat di waktu yang lama, ya, apalagi di dalam situasi lembah yang berada di bawah, kita cenderung untuk tinggal di dalamnya. Alkitab jelas berkata, even when I walk through
the valley. Walk through itu melewati, berarti ada masuk, ada keluar. Saudara, tapi ada banyak orang Kristen terjebak di dalam lembah dan tetap tinggal di dalam lembah tersebut. Dan apa yang terjadi ketika Anda tinggal di dalam lembah tersebut? Saudara tidak akan menemui destiny Anda. Anda akan terhenti langkah Anda untuk Anda bisa menggenapi destiny Anda. Lembah-lembah itu punya potensi untuk menghancurkan destiny Allah yang seharusnya Anda raih. Ya, saudara, itulah sebabnya, saudara, kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab. Ada 7 lembah yang berpotensi menghancurkan atau menghentikan langkah kita memasuki destiny kita, saudara. Dan pada minggu ini saya akan sampaikan 3 lembah. Yang pertama, saudara, lembah Akor. Apa itu lembah Akor? Ini adalah the valley of distraction atau lembah pengalih perhatian. Saudara, mari kita buka sama-sama di Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 26. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Dalam bahasa Ibrani, Akor, kata itu berarti kesulitan, trouble atau disturbance. Ya, Akor adalah lembah trouble atau the valley of trouble yang membuat di mana Akan dan keluarganya itu dirajam dengan batu. Tempat di mana Akan itu dirajam dengan batu dan dihakimi atau dihukum. Saudara, apa maksudnya? Saudara, ini yang terjadi, backgroundnya adalah orang-orang Israel setelah mengalami kemenangan yang besar, mengalahkan Yeriko, tiba-tiba ketika mereka menyerang kota Ai, ternyata mereka dikalahkan. Orang Israel mengalami kekalahan yang besar. Ternyata penyebabnya adalah karena Akan itu mengambil barang-barang yang dikhususkan karena ia menginginkannya. Yosua 7 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa mengalahkan Ai. Mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai. Padahal mereka baru saja mengalami kemenangan yang besar, kemenangan yang fantastis, spektakuler, mengalahkan kota Yeriko yang berbenteng sangat tebal. Saudara, ya kemenangan yang besar dalam waktu singkat menjadi kekalahan yang besar. Kenapa saudara? Karena orang Israel tidak memperhatikan perkara-perkara Allah, ya, dan peringatan-peringatan Allah. Apa yang terjadi saudara? Kalau Anda baca di pasal ke-6 di Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 19, ternyata Tuhan sudah memperingatkan orang Israel. Ya, ketika menyerahkan kota Yeriko di tangan mereka, peringatannya adalah jangan ambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, saya bacakan Yosua 6 ayat 18 sampai 19, tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Dan ternyata orang Israel tidak mengindahkan perkara-perkara Allah. Ya, mereka melanggar kekudusan Allah.
dengan cara mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, jadi lembah yang pertama adalah lembah Akhor atau the valley of distraction. Lembah pengalih perhatian. Maksudnya apa, saudara? Ini adalah segala sesuatu yang mengalihkan pandangan Anda di luar kehendak Tuhan. Sesuatu yang distract atau mengalihkan fokus Anda, mengalihkan perhatian Anda dari kehendak Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin menggenapi destiny Anda dalam kehidupan Anda ingin menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan Anda, saudara, Anda pastikan tetap fokus di dalam rel yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai Anda dialihkan fokus Anda, perhatian Anda dari perkara-perkara Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata Akan itu teralihkan perhatiannya, teralihkan pandangannya ya dari Tuhan. Dan ia mulai melihat sesuatu yang dia inginkan atau yang membuat dia mengingini sesuatu. Ia mulai distracted by the lust. Ia teralih pandangannya oleh nafsu. Saudara, orang-orang itu nggak bangun pagi-pagi lalu berkata seperti ini. Hari ini aku mau menyeleweng atau keluar dari kehendak Tuhan. Aku mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Gak ada orang yang bangun pagi-pagi ingin berbelok dari rencana Allah, itu gak ada. Ya, orang juga gak bangun pagi-pagi lalu berkeinginan hari ini aku mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Gak ada. Saudara, saya percaya Akan juga tidak bangun pagi-pagi lalu punya visi, punya tujuan untuk mengambil barang-barang yang dikhususkan. Tapi sementara dia ada di situ, ya, ketika dia ada di kota Yeriko, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Ia melihat sesuatu yang membuat perhatiannya atau fokusnya teralihkan. Apa yang dia lihat, saudara? Coba kita lihat Yohanes 7 ayat 20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat," katakan aku melihat. Jadi ada sesuatu yang mencuri perhatian Akan. Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Akan dari melakukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang mencuri pandangannya. Dikatakan aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Buatan Siniar, 200 shekal perak, sebatang emas yang 50 shekal beratnya. Aku mengingininya. Ya, aku melihat, aku mengingininya. Maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali. Jadi Akan berbuat dosa karena ia teralihkan pandangannya pada keinginan-keinginan atau nafsunya sendiri. Saudara, banyak orang tidak mencapai destiny yang Tuhan maksudkan dalam kehidupannya. Karena strategi musuh yang satu ini, distraction, pengalih perhatian. Ada gangguan, ada selingan, ada sesuatu yang membagi perhatiannya. Ketika Tuhan memberikan Anda tujuan, instruksi, destiny, saudara, Anda perlu tetap berada di rel atau tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Jangan ke kanan atau jangan ke kiri. Saudara, saya juga melihat ada banyak anak-anak muda. Mereka berapi-api di masa-masa SMA, di masa-masa SMP, SMA. Mereka ingin menjadi hamba Tuhan, mereka ingin melayani Tuhan. Tapi ketika mereka masuk dalam perkuliahan, ketika mereka mulai mengenal yang namanya jatuh cinta, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan panggilan Tuhan hanya gara-gara terdistract. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta, tidak ada yang salah dengan pacaran. Tapi ketika itu dilakukan di momen yang salah, dengan alasan yang salah, ketika pandangannya mulai distracted, fokusnya bukan lagi kepada rencana Allah, panggilan Allah dalam hidupnya, akhirnya mereka nyeleneh, mereka menyimpang dari rencana Allah. Dan ketika mereka pacaran, mereka jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun orang yang
yang bangun pagi lalu aku ingin menyimpang dari rencana Tuhan, gak ada. Tapi ada sebuah momen ketika mereka mungkin masuk di dalam kuliah, mereka kok melihat di sana sini orang berpacaran, gaya hidup seperti ini, pikirannya, pandangannya terdistract. Saudara, tidak ada orang bangun pagi-pagi lalu berencana aku hari ini ingin menjauh dari Tuhan. Tidak ada suami, tidak ada istri yang hari ini aku bangun pagi, aku berencana untuk selingkuh. Tidak ada, saudara. Tapi ketika ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan, kita bisa saja menyimpang dari rencana Allah. 1 Korintus 7 ayat 35 dikatakan, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, that you may serve the Lord without distractions. Salomo tidak menggenapi destiny Allah dalam dalam kehidupannya karena distraction. Saudara, satu kali Daud pernah memberikan pesan, kunci-kunci destiny-nya, kunci-kunci untuk Salomo bisa menggenapi destiny-nya sebagai raja. Untuk membangun kerajaan Allah, itu adalah ini saudara, 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kata tulus ikhlas dan dengan rela hati di terjemahan bahasa Inggrisnya versi TEV, Today's English Version dikatakan to serve him with an undivided heart and a willing mind. Dengan hati yang tidak terbagi atau terpecah. Ternyata Daud memberikan kunci supaya Salomo anaknya bisa menggenapi destiny-nya untuk membangun kerajaan Allah. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata kehidupan Salomo dipenuhi dengan banyak distraction. Apa saja hal-hal yang mengalihkan perhatian Salomo? Coba perhatikan di 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ternyata Salomo punya 700 istri, 300 gundik, dan itulah yang membagi hatinya atau mencondongkan hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Ya, ayat 4 dikatakan begini, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Ya, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Hasilnya karena Salomo tidak berurusan, tidak deal dengan hal-hal yang bisa membuat hatinya, pandangannya, fokusnya teralihkan, terdistract, Salomo gagal memenuhi destiny-nya di akhir hidupnya. Saudara, kita mesti deal dengan distraction di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan pernah memberikan kita firman Tuhan di Lukas 8 ayat 7. Dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama ya dengan benih itu, sehingga benih itu terhimpit dan akhirnya mati. Apakah semak duri itu? Semak duri itu lambang dari distractions. Dikatakan semak duri itu adalah kekhawatiran, tipu daya kekayaan, lalu kesenangan. Ya, itu menghimpit. Semak itu lambang dari sesuatu yang kita abaikan.
Saudara, kalau kita tidak deal dengan semak-semak sesuatu yang bisa mendistract kita, hati kita terhadap Tuhan, bisa-bisa distraction itu akan menggagalkan kita mengenapi destiny kita. Saudara, Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam lembah ini. Saudara, coba cek kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang mengalihkan perhatian Anda terhadap Tuhan. Apa yang membuat Anda menyimpang dari destiny Anda? Apa yang mengcapture perhatian Anda sehingga Anda mulai menyimpang akan dihukum di lembah Akor itu karena akan mengizinkan matanya teralihkan oleh sesuatu yang ia inginkan. Saudara, Tuhan ingin Anda keluar dari lembah itu. Saudara, yang kedua, Anda masih bersama dengan saya, amin. Kalau yang pertama adalah lembah Akor, the valley of distraction, sesuatu yang menghentikan akan dari menggenapi destiny Allah, di lembah Akor itu akan berhenti di situ, dihukum di situ dengan kaum keluarganya, karena ia membiarkan dirinya terdistract. Yang kedua adalah lembah Eskol. Apakah lembah Eskol? Lembah Eskol adalah the valley of doubt atau lembah keraguan. Mari kita buka sama-sama di Bilangan pasal yang ke-32. Bilangan 32 kita baca di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bilangan 32 kita baca di ayat 8 sampai 9. Demikian juga dilakukan bapa-bapamu. Ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu, yaitu tanah perjanjian maksudnya. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol. Melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara, apa lembah Eskol tersebut? Lembah Eskol adalah lembah yang subur terletak di utara Hebron. Ya, Eskol itu artinya tandan. Ya, daerah ini disebut Eskol karena 12 pengintai itu pernah mengandar atau memotong buah anggur, lalu menggotongnya sampai dikirim ke Israel. Saudara, intinya begini, setelah 12 pengintai itu dikirim untuk mengintai tanah perjanjian, mereka sampai ke tempat yang namanya Kades Barnea. Mereka menyelidiki yang namanya tanah perjanjian itu seperti apa. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Nah, sampai di Hebron itu ia melihat banyak orang raksasa. Mungkin mereka melihat di situ ada Ahiman, ada Sesai, Talmai, semuanya keturunan Enak. Itu adalah orang-orang raksasa. Lalu mereka sampai di lembah Eskol. Lalu mereka memotong setandan buah anggur. Mereka membawanya ke Israel setelah 40 hari. Dan saudara sampai hari ini, saudara di lembah Eskol itu masih menghasilkan apa yang namanya anggur terbaik di situ, saudara. Itu di daerah Golan atau perbukitan Golan. Saudara, intinya begini. Buah yang dibawa oleh orang Israel, buah yang mereka potong, buah anggur yang mereka potong di lembah Eskol itu ketika dibawa ke Israel, ditunjukkan kepada orang-orang Israel yang menunggu mereka. Seharusnya buah itu menjadi bukti akan kebenaran janji Tuhan bahwa tempat itu, tanah perjanjian itu memang benar-benar subur, memang benar-benar berkelimpahan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka justru pulang, mereka membuat enggan atau membuat tawar hati orang-orang Israel. Karena di lembah Eskol itu, mereka kehilangan iman mereka. 12 pengintai itu di lembah itu, mereka bukan hanya melihat anggur yang besar-besar, yang subur, tapi mereka juga lihat raksasa. Jadi waktu mereka kehilangan iman di lembah Eskol itu,
waktu mereka ragu-ragu di lembah Eskol itu, mereka harusnya pulang, mereka itu harusnya bawa kabar yang gembira, kabar yang menguatkan hati, bahwa buah yang mereka bawa itu bukti bahwa tanah itu benar-benar subur. Alih-alih mereka ngomong tentang buah, ya, alih-alih mereka ngomong tentang the grapes, mereka malah ngomong the giants, raksasanya, saudara. Dan mereka membuat tawar hati atau kecil hati orang-orang Israel. Akibatnya orang-orang Israel memutuskan untuk tidak mau maju memasuki tanah perjanjian mereka. Saudara, lembah Eskol adalah the valley of doubt, lembah keraguan. Saudara, kalau Anda tinggal di dalam lembah keraguan, saudara, lembah ini akan menghentikanmu untuk memasuki tanah perjanjian atau destiny Allah dalam kehidupan Anda. Saudara tahukah saudara destiny Allah dalam kehidupan Anda itu butuh iman. Ada teritori yang Anda perlu raih atau rebut. Saudara nggak bisa duduk diam untuk menggapai destiny Anda. Saudara harus bangkit melangkah dan merebut teritori. Itu destiny Allah dalam kehidupan Anda. Tapi berapa banyak dari kita, saudara, kita justru dipenuhi oleh banyak keraguan dalam kehidupan kita. Kita mempertanyakan Tuhan. Kita mempertanyakan apakah kita bisa. Kita mempertanyakan apakah janji Tuhan benar. Kita lebih melihat situasi, kita lebih membesarkan hal-hal yang negatif. Kita lebih membesarkan tantangan-tantangan. Lalu kita menjadi putus asa dan merasa bahwa destiny Tuhan itu terlalu besar untuk kita raih. Saudara, perhatikan kata-kata saya. Ya, destiny Tuhan itu pasti lebih besar daripada Anda. Kalau Anda merasa bahwa destiny Tuhan itu Anda bisa lakukan dengan kekuatanmu sendiri, Anda bisa raih dengan kekuatanmu sendiri, betapa membosankannya hidup ini. Kalau Anda mau punya impian atau destiny, pastikan impian atau destiny itu cukup besar sehingga membuat Anda bergantung kepada Tuhan, membuat Anda terus berdoa, Tuhan mampukan aku. Karena apa? Destiny Tuhan itu supranatural. Anda butuh Tuhan untuk Anda bisa mencapai destiny Allah dalam kehidupan Anda. Kalau sesuatu yang Anda bisa lakukan dengan kekuatan Anda sendiri, itu bukan destiny Allah dalam kehidupan Anda. Itulah sebabnya saudara, kalau Anda ingin memasuki destiny Allah dalam kehidupan Anda perlu iman. Anda nggak bisa terus-menerus meragukan Tuhan. Anda nggak bisa terus-menerus mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan firman. Meragukan Tuhan. Meragukan diri sendiri. Apakah aku bisa? Saudara, Anda bisa menggenapi apa yang Tuhan katakan, Anda bisa genapi. Saudara bisa mencapai apa yang Tuhan katakan, Anda bisa capai. Anda bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, Anda bisa lakukan. Katakan amin. Sebab Tuhan yang memberi kekuatan dan memampukan saudara. Katakan amin. Tapi terlebih dahulu Anda harus tidak mengizinkan diri Anda dikuasai keraguan-raguan. Firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 5-7 dikatakan, 2 Timotius 1 ayat 5-7, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, iman itu perlu dikobarkan. Anda perlu kobarkan iman Anda sedemikian rupa sampai gak ada tempat bagi keraguan. Katakan amin. Saudara, kalau Anda ingin meraih destiny Allah dalam kehidupan Anda tidak boleh tinggal di dalam keraguan. Hari-hari ini hidup juga gak semakin mudah. Kalau Anda ingin menggenapi rencana Allah di dalam pekerjaan Anda gak boleh ragu-ragu. Kalau Anda ingin memenuhi panggilan Tuhan melalui pekerjaan Anda gak boleh ragu-ragu. Anda harus melangkah dengan iman, bekerja dengan iman. Kalau Anda ingin melayani Tuhan, Anda gak boleh melayani Tuhan di dalam keraguan-raguan. Anda perlu kobarkan iman Anda sampai di titik tidak ada tempat lagi buat keraguan. Bapak Ibu, ada amin?
make sure saudara keluar dari lembah keraguan. Tuhan berjanji, ya siapapun yang Anda dengarkan pesan ini, dimanapun Anda berada, kalau hari ini Anda berada di dalam lembah ini, Anda selalu diliputi dengan keraguan, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan rencana Tuhan, mempertanyakan kemampuan Tuhan, mempertanyakan segala sesuatu. Saudara, saya percaya Tuhan akan memimpinmu untuk melewati lembah ini. Anda gak boleh tinggal di dalam lembah ini. Amin saudara. Yang terakhir saudara, lembah yang ketiga. Lembah yang ketiga adalah lembah Kidron. Katakan lembah Kidron. Apakah lembah Kidron? Lembah Kidron adalah the valley of hurt atau lembah air mata, lembah penderitaan. Saudara, Alkitab beberapa kali menyebutkan tentang lembah Kidron. Yesus pernah melewati atau berjalan di lembah Kidron ketika dia mengunjungi Lazarus yang mati. Lembah Kidron adalah tempat yang sering juga dilewati oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya kalau dia mau menuju ke bait suci. Ya, melalui pintu gerbang emas ke kota Yerusalem. Atau Yesus sering lewat lembah ini ketika Yesus mau ke Taman Getsemani berdoa di sana, ke Bukit Zaitun. Yesus juga pernah menyeberang ke lembah Kidron dari makan malam terakhir ketika dia ditangkap. Ya, ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Lembah Kidron ini adalah jalan yang dilalui Yesus setelah dia ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Agung Kayafas menuju kompleks Bait Allah ke istana Pontius Pilatus. Yesus melewati lembah itu sendirian, tidak ditemani oleh murid-muridnya. Saudara, Daud juga pernah dibawa melalui lembah Kidron. Saudara, di mana Daud bersama dengan pengikutnya melewati lembah air mata ini. Ketika ia diusir dari Yerusalem oleh Absalom, anaknya sendiri yang memberontak terhadapnya. Arti nama Kidron itu adalah kadar. Artinya apa? Memakai pakaian gelap sebagai lambang perkabungan. Atau berkabung dengan jubah perkabungan. Atau to be heavy atau berbeban berat. Jadi lembah yang ketiga, lembah Kidron, ini adalah lembah air mata. Atau the valley of hurt. Lembah air mata atau lembah penderitaan. Saudara, lembah ini punya potensi menghancurkan destiny Allah dalam kehidupan Anda. Lembah ini punya potensi menghentikan Anda untuk menghentikan langkah Anda untuk menggenapi destiny Allah dalam kehidupan Anda. Saudara, mungkin beberapa di antara saudara melewati sebuah kepedihan di dalam hidup ini. Anda melewati sebuah penderitaan, Anda melewati kepedihan yang luar biasa, mungkin karena perceraian. Mungkin Anda dilukai oleh orang-orang yang Anda kasihi. Mungkin Anda melewati kehilangan dari orang-orang yang Anda kasihi. Mungkin Anda adalah orang yang patah hati karena sesuatu hal. Yang pasti kalau Anda tinggal di tempat ini, itu akan menghentikan langkah Anda meraih destiny Allah dalam kehidupan Anda. Jangan izinkan kekecewaan, penderitaan, kepedihan, luka, saudara, itu menahan Anda dari rencana Allah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, lembah air mata, mereka akan membuatnya seperti tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika Anda memasuki lembah Baka ini, lembah air mata ini, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saudara, saya tahu apa yang Anda lewati gak mudah. Saya tahu penderitaan yang Anda lewati mungkin tidak mudah. Saya tahu mungkin luka atau sakit hati yang Anda alami, air mata, penderitaan, kepedihan yang Anda alami, itu tidaklah ringan.
Tapi firman Tuhan berkata mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan akan melewati lembah itu. Dan air mata akan diubah menjadi mata air. Bahkan hujan akan menyelubungi dengan berkat. Dan orang ini akan berjalan makin lama makin kuat menggenapi destiny Allah. Saudara, saya percaya kalau Anda menggantungkan kekuatan Anda di dalam Tuhan, Anda akan melewati lembah ini. Saya tahu itu gak mudah. Saya tahu apa yang Anda alami itu menyakitkan. Justru di momen ini saudara, Anda gak bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Beberapa di antara Anda merasa, aku gak mampu lewati ini semua. Saudara, memang Anda tidak akan mampu dengan kekuatan Anda sendiri. Itu sebabnya barang siapa yang datang kepada Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan, kau akan lewati lembah baka ini. Dan air matamu akan diubah mata air. Tuhan akan menyelubunginya dengan berkat. Dan kau akan berjalan makin lama makin kuat. Sekalipun apa yang Anda alami gak mudah, tapi itu tidak menghentikanmu menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara. Ada amin? Jangan tinggal di situ. Jangan tinggal di tempat kepedihan itu. Saudara, jangan tinggal di tempat yang namanya mengasihani diri sendiri. Saya percaya satu hal. Mungkin Anda gak bertanggung jawab terhadap apa yang melukai Anda. Terhadap sesuatu yang mungkin membuat Anda hari ini pedih. Tapi Anda bertanggung jawab untuk Anda menyikapinya. Bersama dengan Tuhan Anda bisa lewati itu semua. Jangan tinggal di tempat kepahitan itu. Jangan tinggal di tempat kekecewaan itu. Jangan tinggal di tempat kepedihan itu. Saudara, Anda gak harus jadi korban. Saudara, Anda gak harus jadi korban. Jangan tinggal di situ. Saudara, terima kesembuhan bersama dengan Tuhan. Semua yang buruk akan diubah menjadi baik. Satu hal saya percaya, Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu termasuk di dalam kepedihan, di dalam luka penderitaan yang mungkin Anda alami. Tuhan turut bekerja untuk mengubahnya jadi kebaikan. Tuhan berjanji kalau sikap Anda benar, apa yang pahit itu, sesuatu yang pahit yang Anda lewati itu, sesuatu yang pedih itu, akan Tuhan ubah jadi kebaikan bagimu. Saya gak berkata apa yang Anda alami itu mudah, saya gak mengecilkan apa yang Anda alami. Tapi kalau sikap Anda benar, semua yang buruk, semua yang mungkin orang lain rancangkan untuk keburukanmu, kalau sikap Anda benar, Tuhan akan ubah jadi kebaikan bagi dirimu. Amin saudara. Beberapa orang tinggal di sana. Mereka memelihara sikap mengeluh, menggerutu. Mereka mengeluh, menggerutu. Mereka mengembangkan sikap pahit di dalam hidup ini. Saudara, saya percaya Tuhan mungkin tidak merancangkan keburukan itu dalam kehidupan Anda. Tapi Tuhan itu bisa membuatnya jadi baik. Kalau sikap Anda benar. Jangan mengeluh. Saudara, Tuhan punya rencana lewat lembah air mata yang Anda lewati itu. Tuhan bisa menggenap, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Tuhan bisa memakai lembah tersebut, mengubahnya jadi berkat. Tapi kalau Anda mengeluh, Anda sedang menentang rencana Allah yang untuk mendatangkan kebaikan bagi diri Anda. Saudara, berhenti mengeluh. Jangan mengembangkan sikap yang pahit. Jangan menjadi pahit dan marah dengan kehidupan ini. Berhenti menjadi pahit, berhenti menjadi marah. Saudara, jangan tinggal di dalam lembah ini. Ada yang menjadi depresi. Ada yang menjadi tawar hati. Tahu gak tawar hati? Sudah gak ada semangat lagi. Hatinya tawar. Mereka mungkin masih bekerja. Mereka mungkin masih datang ke gereja. Mereka mungkin masih menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri. Mereka masih mengerjakan hal-hal yang rutinis tapi tawar hatinya. Sudah gak ada lagi mimpi, gak ada lagi hal-hal yang mau diperjuangkan. Berjalan seperti seadanya, mengalir saja.
Saudara, karena hati Anda menjadi tawar, Anda diliputi kekecewaan, Anda tawar hati. Beberapa orang menjadi depresi. Saudara, Anda nggak harus tinggal di lembah ini. Saudara, bahkan ada orang-orang yang mengembangkan sikap tidak mau mengampuni. Ketika mereka masuki lembah air mata itu, mereka memutuskan tidak mengampuni. Bapak Ibu Saudara, lembah ini punya potensi untuk menghentikan langkah Anda. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan akan menuntunnya keluar dari lembah ini. Amin saudara. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.